Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema budaya dan penegakan hukum. Budaya dan penegakan hukum. 1. Penghantar. Definisi budaya. Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, seni, hukum, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Fungsi budaya: membentuk identitas sosial, mengatur perilaku, memberikan pedoman moral, dan memfasilitasi interaksi antar individu. Definisi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses menerapkan hukum secara adil dan konsisten untuk menjamin ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan penegakan hukum: menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan harmonis. 2. Hubungan antara budaya dan hukum. 1. Pengaruh budaya terhadap pembentukan hukum. Nilai-nilai budaya. Hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya yang dominan dalam masyarakat. Contoh, penghormatan terhadap orang tua dalam hukum keluarga di banyak negara Asia. Norma sosial. Norma sosial yang kuat dapat diabadikan dalam hukum untuk memastikan kepatuhan. Contoh, larangan terhadap perkawinan sedarah. Adat istiadat. Hukum adat menjadi sumber hukum formal di banyak negara, terutama dalam hal tanah, perkawinan, warisan. 2. Diskriminasi prasangka. Prasangka budaya dan stereotip dapat mempengaruhi perilaku petugas penegak hukum terhadap kelompok masyarakat tertentu. Contoh, profiling rasial oleh polisi terhadap kelompok etnis minoritas. 3. Kurangnya pemahaman budaya. Kurangnya pemahaman budaya di kalangan petugas penegakan hukum dapat menyebabkan kesalahan dalam penanganan kasus dan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh, petugas polisi yang tidak memahami adat istiadat masyarakat dapat melakukan tindakan yang dianggap menghina atau merendahkan. 4. Hambatan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menghambat komunikasi antara petugas penegak hukum dan masyarakat, terutama dalam proses penyidikan dan persidangan. Contoh, terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, mungkin kesulitan untuk memahami dakwaan dan membela diri di pengadilan. 2. Pengaruh hukum terhadap perubahan budaya. Reformasi hukum. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah norma dan praktik budaya yang dianggap mencurigakan. Contoh, undang-undang yang melarang diskriminasi gender. Sosialisasi hukum. Hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat melalui pendidikan dan penegakan. Contoh, undang-undang tentang perlindungan lingkungan. Konflik hukum dan budaya. Perubahan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang kuat dapat menyebabkan konflik sosial. Contoh, perdebatan tentang legalisasi pernikahan sesama jenis. 3. Budaya hukum atau legal culture. 1. Definisi budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap,
nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. 2. Unsur-unsur budaya hukum. Pengetahuan tentang hukum, seberapa baik masyarakat memahami hukum yang berlaku. Sikap terhadap hukum. Apakah masyarakat menghormati, takut, atau acuh tak acuh terhadap hukum? Partisipasi dalam sistem hukum. Seberapa aktif masyarakat menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan masalah? Kepercayaan terhadap lembaga hukum. Seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan? Jenis-jenis budaya hukum. Budaya hukum partisipatif. Pola pikir dan perilaku masyarakat yang aktif terlibat dan berkontribusi dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum, di mana mereka merasa memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan hukum berjalan adil dan efektif, bukan sekedar objek pasif dari hukum. Budaya hukum apatis. Sikap kurangnya minat, perhatian, atau kepedulian masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan yang berlaku. Budaya dan alienasi. Perasaan terasing, terpisah, atau tidak menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. 4. Tantangan penegakan hukum dalam masyarakat multikultural. 1. Konflik nilai dan norma. Perbedaan nilai budaya antara kelompok yang berbeda dapat menyebabkan konflik dalam penegakan hukum. Contoh, praktik sunat perempuan atau female genital mutilation atau FGM yang diterima dalam beberapa budaya Afrika bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional. 5. Strategi penegakan hukum yang sensitif budaya. 1. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang budaya, adat istiadat, dan bahasa kepada petugas penegak hukum. Tujuan: meningkatkan pemahaman budaya, mengurangi bias, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Contoh, mengadakan workshop tentang keragaman budaya Indonesia bagi anggota kepolisian. 2. Rekrutmen yang beragam. Merekrut tugas penegak hukum dari berbagai latar belakang budaya untuk mencerminkan keberagaman masyarakat. Tujuan: meningkatkan representasi kelompok minoritas dalam lembaga penegak hukum dan membangun kepercayaan masyarakat. Contoh, meningkatkan jumlah polisi wanita dan polisi dari kelompok etnis minoritas. 3. Kemitraan dengan masyarakat. Membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal melalui dialog, konsultasi, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Tujuan: meningkatkan kepercayaan, mendapatkan informasi, dan mencegah masalah bersama. Contoh, mengadakan pertemuan rutin antara polisi dan tokoh masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban. 4. Mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Menggunakan media dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Tujuan: menyelesaikan konflik secara damai, mengurangi beban pengadilan, dan mempromosikan keadilan restoratif. Contoh, mendorong penggunaan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa. 5. Penerjemah dan juru bahasa. Menyediakan penerjemah dan juru bahasa untuk memastikan komunikasi yang efektif antara petugas penegak hukum dan masyarakat yang
tidak berbahasa Indonesia. Tujuan untuk menjamin hak-hak terdakwa dan saksi, serta memastikan proses hukum yang adil. Contoh, menyediakan penerjemah bahasa daerah di kantor polisi dan pengadilan. 6. Studi kasus. Studi kasus 1. Penegakan hukum adat di Indonesia. Bagaimana hukum adat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Contoh, penyelesaian sengketa tanah adat melalui lembaga adat. Studi kasus 2. Profiling rasial oleh polisi di Amerika Serikat. Dampak profiling rasial terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Contoh, gerakan Black Lives Matter. Sebagai respon terhadap kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam. Studi kasus 3. Penegakan hukum syariah di negara-negara muslim. Bagaimana hukum syariah diterapkan dalam sistem hukum formal. Implikasinya terhadap hak asasi manusia. Contoh, penerapan hukum pidana syariah di Aceh, Indonesia. 7. Perspektif global dan lokal. Global. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Konvensi internasional yang tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial menyerukan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas diskriminasi rasial. Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan keberagaman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia dan persamaan di hadapan manusia. Kebijakan pemerintahan. Program-program untuk meningkatkan kesadaran budaya, mengurangi diskriminasi, dan mempromosikan toleransi. 8. Kesimpulan. Pentingnya memahami budaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif dan adil memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya masyarakat yang dilayani. Kebutuhan dan pendekatan sensitif budaya. Strategi penegakan hukum harus dirancang untuk menghormati nilai-nilai budaya, mengurangi diskriminasi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Peran pendidikan dan kemitraan. Pendidikan, pelatihan, dan kemitraan dengan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.